Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sungguh sukacita pada hari ini, kesempatan ini kembali kita bisa berjumpa secara online untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini, maukah kau sembuh. Sebelum itu Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, minta Tuhan beri kekuatan kepada kita, minta Tuhan beri kita pengertian apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak isi hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang besar yang kami sembah, di dalam nama Yesus yang memberikan kami terus pengertian demi pengertian, perintah demi perintah, dan ketetapan demi ketetapan, untuk membuat sebuah rancangan hidup yang baik bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ketika kami memberitakan tentang Engkau, ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami bicara tentang Yesus, maka pribadi itu sendiri yang hadir kepada setiap kami, kepada setiap yang menonton video ini Tuhan. Biar Allah sendiri memberikan pengurapan yang luar biasa itu, dan kami percaya Engkau luar biasa, Engkau besar, Engkau hidup Tuhan. Terima kasih, kami mau mulai pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Siap mendengarkan firman Allah? Oke, kita mulai dari pembacaan firman kita, Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 9. Demikian saya akan bacakan bagi setiap kita. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun ya Bapak Ibu ya. Kemudian dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, maksudnya orang itu ya sudah 38 tahun sakit, Yesus sudah sering lihat dia selama 38 tahun dia sakit. Kemudian dikatakan, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu. Apa? Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, bahwa dikatakan orang ini terbaring di kolam Bethesda. Alkitab berkata bahwa di kolam Bethesda itu ada 5 serambi ya. Jadi posisinya di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang disebut kolam Bethesda. Nah, di kolam Bethesda itu ada 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air dari kolam tersebut. Sebab ketika sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang duluan masuk ke dalam kolam itu, maka dia akan mengalami mujizat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apa yang kita pikirkan ketika kita membaca firman ini? Yang pertama, bahwa pikirkan hal-hal berikut. Penyakit itu datangnya dari iblis. Katakan, penyakit itu datangnya dari iblis. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Kemudian Tuhan datang untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Jadi Tuhan datang untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Yes? Tuhan Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib. Dia sudah bayar setiap kita lunas di kayu salib oleh bilur-bilurnya. Dikatakan dalam Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Tuhan sungguh-sungguh menghendaki kita baik dan sehat keadaannya. Amin.
Itu tercatat dalam kitab Matius pasal 8 ayat 2-3. Dan satu hal lagi, Tuhan jarang melepaskan sebuah mujizat tanpa rancangan. Tuhan tidak pernah melepaskan mujizat tanpa sebuah rancangan. Ketika kita minta mujizat kepada Tuhan, Yesus seringkali memberikan kita juga seperangkat perintah. Katakan seperangkat perintah. Ketika kita minta mujizat, Tuhan aku minta mujizat, itu juga disertai dengan seperangkat perintah, sebuah rancangan. Contohnya Naaman yang tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10. Oke, di mana Naaman ini adalah seorang jenderal, panglima dari sebuah tentara, dan dia mengalami kusta. Dan siapa yang memberitahukan dia untuk mencari Yesus? Siapa yang memberitahukan dia untuk mengalami mujizat itu? Seorang budak yang tidak punya pengalaman apa-apa. Bandingkan antara budak dengan seorang panglima, seorang jenderal, ya kan? Ketika seorang budak ini bicara, Tuan, cobalah berendam dulu di sungai Yordan. Biasanya akan terjadi mujizat tuh. Jika seorang Naaman ini tidak punya kerendahan hati, dia tidak akan dengarkan perintah. Dia tidak akan dengarkan omongan daripada budaknya. Tapi Naaman, dia mendengarkan dan dia mengalami mujizat itu. Gak mudah memang dalam keadaan kondisi seperti ini, di mana semua sedang mengalami ketakutan, semua sedang mengalami kepanikan, semua sedang mengalami kekhawatiran. Tapi saya mau katakan bahwa iman dan kekhawatiran itu tidak dapat dicampur, tidak bisa dipadukan. Either kamu memilih imanmu yang bertumbuh, atau kamu memilih kau besarkan kekhawatiranmu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan bertanya kepada orang lumpuh yang di Bethesda ini, maukah kau sembuh? Maukah engkau sembuh? Pertanyaan itu cukup mengusik hati. Karena apa? Karena orang ini sudah 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. 38 tahun. Itu sesuatu yang cukup panjang. Itu sesuatu yang cukup lama. Dan ketika orang sudah cenderung mengalami sakit yang lama, keinginan untuk mengalami mujizat itu tuh kadang-kadang mungkin sudah tawar, mungkin sudah sirna. Seperti orang ini, dia bilang gini, kenapa Tuhan Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Pasti ada alasan di balik itu. Kenapa Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Oke? COVID saat ini membuat kita masuk dalam dunia yang tidak pernah sebelumnya kita rasakan. Masuk dalam suasana yang kita tidak pernah alami sebelumnya. Siapapun itu. Mau dia pendeta, mau dia orang biasa, mau dia orang baik, mau dia orang jahat, semua sama saat ini mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan mungkin kalau bahasa gaulnya ngalamin parno, ya kan? Dan itu sesuatu yang membuat kita nggak nyaman hidup di dalam dunia new normal saat ini. Nah, saya mau memberitahu bahwa saya menemukan beberapa poin dari teks ini. Yang pertama, bahwa Tuhan hendak membangkitkan pengharapan dari orang lumpuh tersebut, yang sudah 38 tahun lumpuh tersebut. Kenapa? Orang kalau sudah terlalu lama sakit, lama-lama dia juga sudah tawar. Keinginan untuk sembuh tuh udah gak ada lagi biasanya. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya kan? Kalau masih tahun pertama atau bulan pertama, ya kan, keinginan untuk sembuh masih besar. Yes, aku percaya Tuhanku sanggup. Masih dia bisa mudah berkata, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Bulan pertama
bulan kedua masih dia bisa dengan antusias. Dia bernyanyi tentang pujian itu. Aku percaya ada mujizat. Masih muda untuk menyanyikan itu. Tapi ketika sudah masuk ke tahun 38, itu bukan sebuah hal yang mudah untuk kembali mengharapkan mujizat. Maka Yesus bertanya kepada orang itu, maukah kau sembuh? Yang pertama yang saya lihat, Tuhan membangkitkan pengharapan orang lumpuh tersebut. Bahwa kalau seseorang sudah lama sakit, biasanya sudah menerima kenyataan dan tidak mengharapkan mujizat lagi. Tuhan tidak mau menyembuhkan seseorang jika dia sendiri tidak mengharapkan kesembuhan. Bukankah kita juga seperti itu kadang-kadang? Sampai mungkin kita juga bilang gini, Tuhan itu ada nggak sih? Atau mungkin juga kadang kita bertanya gini, ketika Allah sulit dimengerti. Mungkin kalau misalnya kita sering melakukan kejahatan dan kita mengalami sakit penyakit, itu mungkin biasa. Tapi ketika kita merasa saya sudah melakukan yang baik, semua yang terbaik sudah saya lakukan, saya sudah taat, tapi kenapa saya harus mengalami sakit ini? Dan kita mulai berkata bahwa Tuhan gak ada mungkin. Ini udah kelamaan. Aku udah capek. Kenapa Tuhan gak cabut aja nyawaku? Banyak mungkin kita yang berkata seperti itu. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan melakukan mujizatnya sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Tuhan hanya bekerja berdasarkan pengharapan kita. Saya nggak tahu saat ini, apakah kita masih ada pengharapan yang besar kepada Allah? Atau mungkin kita merasa api kita sudah mulai memudar, api kita sudah mulai padam. Bapak Ibu, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Apapun itu, bagaimanapun prosesnya, engkau tidak perlu pikirkan bagaimana, berapa lama prosesnya. Fokus kepada Allah. Katakan fokus kepada Allah. Orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Fokus kepada Allah. Karena iman adalah sebuah dasar kita. Meskipun mungkin kita tidak bisa melihat, meskipun mungkin belum ada bukti yang kita alami, tapi percayalah Bapak Ibu, pengharapanmu di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Saya mau bersaksi sedikit tentang keadaan COVID ini Bapak Ibu. Bulan Maret, kira-kira tanggal 16-an mungkin gitu ya. Tuhan bawa saya dalam sebuah dimensi di mana hari Sabtu saya pulang kuliah bersama dengan teman saya. Satu mobil bertiga, suami istri, teman kuliah, dan saya di belakang. Kondisinya saat itu teman kuliah saya ini sedang demam batuk. Dan memang lagi booming saat itu, lagi baru mulai mewabah di Jakarta kondisi COVID. Dan hari Sabtu saya diantar pulang oleh teman saya, hari Minggu saya beraktivitas seperti biasa, hari Senin saya ada jadwal, yaitu meeting dalam sebuah organisasi, dan ada informasi bahwa ada rekan sejawat kami yang meninggal. Informasinya meninggal karena jantung dan asam urat. Jadi kami selesai rapat, kami makan malam dulu, baru kami melayat. Karena kebetulan hari itu adalah malam kembang. Tapi ketika sampai di rumah duka,
saya mulai curiga karena kok kondisi malam kembang kan biasanya ramai, tapi ini kok nggak rame gitu kan. Dan kita nggak lama, hanya foto-foto di depan peti gitu kan sebagai dokumen kami bersama dengan tim, ada 20 orang kurang lebih. Hari Senin kami melayat, hari Selasa badan mulai nggak enak, mulai udah kayak lemas-lemas gitu ya. Hari Rabu saya menerima informasi bahwa rekan kami yang meninggal tersebut bukan jantung, itu broadcast ya, bukan jantung, bukan asam urat. Bapak Ibu tahu nggak apa? COVID. Oh Tuhan Yesus, shock sesyok-syoknya karena pada saat itu, pada hari Rabu itu badan saya mulai drop, ini mulai gatel, saya ada asma, dan tiba-tiba saya sesak napas, ini reak gatel banget, saya lemes, saya nggak bisa berdiri gitu, lemes saja bawaannya. Suami saya juga sama. Akhirnya kami ke dokter. Dokter masih ketawain saya. Ah, ibu mah nggak COVID, ibu mah cuma karena panik. Oke, ya udah kalau memang saya nggak COVID, pasti yang dokter berikan saya resep dan pasti saya akan sembuh kalau memang saya bukan COVID, ya kan? Ya udah, dia kasih resep untuk 5 hari Bapak Ibu. Saya minum. Tapi saya merasa ini kayak badannya udah mulai drop gitu, dan saya mulai agak sedikit panik ya. Nah, pada saat obat sudah habis, berarti itu sudah hari kelima. You know what happened with me? My condition become worse. Kondisi saya bertambah buruk dan tidak bertambah baik. Suami saya lebih parah lagi. Jadi batuk sebatuk-batuknya. Kalau saya ini bibir sampai pecah-pecah, kering gitu. Terus udah gitu, tau nggak, saking parno, buat buka pintu aja saya takut. Dan benar, tau nggak apa yang terjadi? Itu intimidasi benar-benar datang ke pikiran kita dan mulai macem-macem. Maka benar Tuhan katakan bahwa tundukkan pikiran lama kepada pikiran Kristus. Itu benar, saya alami itu, bahwa pikiran adalah medan peperangan. Either kamu memilih menang atau kamu memilih kalah, itu ada di pikiranmu, ada di mindsetmu. Maka perlu tanamkan firman di dalam pikiranmu. Ketika pikiranmu penuh dengan firman, aman kamu dan kamu bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. So, I feeling very worse at that time, at that moment. Both of us, we decide, kami memutuskan untuk self quarantine. Dan saya 1 minggu itu bener-bener lemes, bener-bener lemes. Terus udah gitu, akhirnya pada hari ke-7 saya putuskan, Tuhan sudah memberikan banyak pengalaman bersama dengan Dia. Tuhan sudah memberikan saya banyak panduan-panduan, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah. Saya kemarin-kemarin sudah belajar dan ini saatnya saya ujian. Saya harus bisa lulus. Itu saya ngomong sama diri saya sendiri. Ya, Bapak Ibu, nggak mudah untuk bisa menguatkan kepercayaanmu kepada Kristus ketika engkau berada di tengah tekanan. Ya, kamu memilih untuk kalah atau kamu menang. Ya, kamu memilih menang atau kamu setuju untuk kalah. Pada saat itu saya memilih untuk menang. Saya tidak mau kalah. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, masa sampai segini aja umur saya? Visi Tuhan tuh besar buat kami. 11 miliar Bapak Ibu. Ini belum nyampe apa-apa. Jangankan 11 miliar Tuhan, 1 miliar aja belum ada. Gimana Tuhan mau panggil kami pulang? Dan saya nggak ngerasa saya merasa kalau sampai itu terjadi, hidup saya ini kan seperti sebuah film Bapak Ibu. Sebuah film yang ditonton orang, dan ketika orang melihat ini belum apa-apa, ceritanya jagoannya udah mati. Apa kata dunia Tuhan? Saya bilang gitu. Saya nggak mau kalah. Saya tidak setuju untuk kalah Tuhan. Paling tidak kalaupun Tuhan mau panggil kami pulang,
Panggil kami pulang dalam keadaan visi sudah digenapi. Dan biar anak-anak kami meneruskan pelayanan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bapak Ibu, itu nggak mudah. Benar-benar itu nggak mudah. Kenapa? Satu-satunya yang mengalahkan imanmu adalah kekhawatiranmu. Satu-satunya pribadi yang membuat engkau kalah atau menang, itu dirimu sendiri. Imanmu kepada Allah. Seberapa besar kepercayaanmu tentang Yesus. Seberapa dalam hubunganmu dengan Allah. Kami nggak bisa melakukan apa-apa. Karena semua tahu sampai detik ini COVID belum ada vaksinnya. Belum ada cara untuk menangkalnya. Betul? Satu-satunya jalan pada saat itu yang kami lakukan adalah kami berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan kami berdoa, kami bilang sama Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Bapak Ibu, ketika kami menaikkan pujian ini kepada Allah, kami merasakan bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu apa-apa. Iman kamilah yang menyelamatkan kami. Pengharapan kami kepada Allah itu tidak pernah mengecewakan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku harus lulus dalam ujian ini. Aku sudah belajar banyak tentang Engkau Tuhan. Aku sudah mengalami banyak tentang Engkau Tuhan. Dan hari ini, saat ini, Tuhan mau aku naik lebih lagi. Iman percayaku, Tuhan mau aku naik lebih dalam lagi. Anak-anak saya masih butuh saya Tuhan. Pelayanan masih butuh saya. Ketika menaikkan pujian ini Bapak Ibu, air mata gak bisa berhenti. Saya merasakan Tuhan itu begitu besar. Saya merasakan Tuhan itu begitu baik. Dan saya mau bilang juga, pengharapanmu di dalam Yesus tidak mengecewakan engkau. Amin. Setiap hari, pagi, siang, malam, saya nggak mau nonton TV. Saya nggak mau baca-baca berita yang kira-kira akan membuat iman saya jadi lemah, pengharapan saya menjadi kering. Saya cuma baca firman dan saya cuma menangis di bawah kaki Tuhan. Karena itu yang saya punya saat itu. Dan memang itulah satu-satunya pertolongan. Sampai akhirnya 14 hari, tiba-tiba itu hilang sendiri. Saya bersyukur luar biasa. Saya bersyukur luar biasa. Tapi suami saya, dia butuh waktu 20 hari karena memang dia lebih worse keadaannya daripada saya. Tapi setelah saya bisa membangkitkan pengharapan saya, Allah bekerja di dalam pengharapan itu. Allah bekerja di dalam pengharapanmu kepada Allah. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan engkau. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian yang kedua, yang saya lihat dari ayat ini adalah Tuhan Yesus mengalihkan fokus kita. Tuhan Yesus mengalihkan fokus kita hanya kepada Dia. Seringkali ketika kita di dalam masalah, kita buat masalah itu lebih besar daripada Allah yang kita punya. Jelas besar, COVID bukan hanya Indonesia yang mengalami. COVID dialami oleh seluruh dunia. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak gentar? Dari perikop ini yang saya lihat,
Tuhan mau mengalihkan kita dari kolam Bethesda kepada Tuhan Yesus. Dari diri kita sendiri, alihkan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Dari orang-orang di sekitar lingkungannya, alihkan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita bisa mengalihkan persoalan, pergumulan, sakit, penyakit kita, dan hanya fokus kepada Allah? Itu nggak mudah juga Bapak Ibu. Itu bukan hal yang mudah. Tapi kita bersyukur Allah memberikan kita seperangkat fasilitas, senjata untuk memenangkan pertandingan kita, yaitu melalui apa? Melalui pujian. Nyanyikan nyanyian syukur dan menyembah Allah. Persis seperti yang kami lakukan. Karena memang udah gak ada yang kami bisa lakukan. Karena kami tahu nih, kalau misalnya kami ke rumah sakit, kami ke dokter, pasti kami sudah di karantina. Jadi saya memilih, saya karantina mandiri. Saya memilih untuk mengisolasi diri saya pada saat itu. Dan itu bukan hal yang gampang. Kami kuat. Kami bisa mengalami mujizat kesembuhan itu ketika kami fokus menyembah. Ketika kami fokus untuk menaikkan pujian. Di menara doa kami terus menangis. Kami bawa pergumulan kami bawa sakit kami. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Masih ada mujizat. Sepanjang engkau memiliki pengharapan kepada Allah, sepanjang engkau meyakini bahwa engkau menyembah Allah yang hidup, mujizat itu masih ada Bapak Ibu. Amin. Tapi sebelumnya yang ketiga, Tuhan mau mengubah paradigma kita. Tuhan mau mengubah pola pikir kita, mindset kita. Tidak ada alasan untuk tidak sembuh. Kita baca di ayat 7. Orang ini dia bilang begini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ketika kita mengalami persoalan yang begitu lama, itu sudah menjadi sebuah paradigma. Banyak alasan-alasan yang kita buat untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa udahlah, ini Tuhan gak akan tolong kita lagi. Udahlah, selesai cerita hidup kita. Udahlah. Hari ini Tuhan mau bilang, tidak ada alasan untuk tidak sembuh. Tuhan masih ada, Tuhan masih sanggup untuk melakukan apa yang tidak kita pikirkan, untuk melakukan apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, untuk melakukan apa yang rasanya bagi kita sudah selesai pengharapan itu. Tapi di ayat yang ke-8 Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada suatu kata perintah saat ini juga diberikan kepadamu. Bukan hanya untuk orang yang luput 38 tahun ini, tapi perintah yang sama diberikan juga untuk Bapak, Ibu sekalian dan saya, untuk bangunlah,
Angkatlah persoalanmu, angkatlah kesusahanmu, angkatlah penyakitmu, dan berjalanlah, berfungsilah hidupmu. Allah tidak pernah menyiapkan engkau untuk gagal. Allah tidak pernah menyiapkan hidupmu, menciptakan hidupmu untuk mengalami kematian yang sia-sia. Semua ada rancangannya Tuhan. Hari ini Allah yang besar, di dalam nama Yesus itu Dia berkata, maukah engkau sembuh? Entah engkau sembuh dalam penyakit, entah engkau sembuh dalam keadaan keuangan, entah engkau sembuh dalam bisnis dan sebagainya. Mari Bapak Ibu, manfaatkan kesempatan ini. Allah yang sama, kuasa yang sama. Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk Bapak, Ibu sekalian dan saya, supaya kita mengalami kemenangan. Yesus bayar lunas kita. Tidak ada alasan untuk tidak sembuh. Hari ini saya tawarkan itu kepada kita semua. Izinkan Allah untuk berperkara. Izinkan Allah untuk bekerja. Sementara nanti kita berdoa. Mujizat masih ada. Masih ada Tuhan yang tidak terbatas. Jangan lihat keadaanmu. Jangan batasi cara Tuhan bekerja dengan pikiranmu. Allah sanggup. Dan Allah bertanya hari ini kepadamu, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Saya akan akhiri firman Tuhan hari ini. Bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Biar firman yang sama, biar perintah yang sama, itu diberikan kepada setiap kita. Bangun, bangun, berjalanlah. Tidak ada lagi kelumpuhan. Tidak ada lagi kegagalan. Tidak ada lagi kesakitan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Kau tahu keterbatasan kami Tuhan. Kau tahu kelemahan kami. Engkau tahu ketidakmampuan kami Bapa. Bawa pengenalan kami lebih dalam kepadamu Tuhan. Melalui proses yang kami harus jalani ini memang tidak mudah, tapi Roh-Mu yang Maha Kudus berikan kami kemampuan. Lewat firman-Mu, cerlikan mata roh kami, bukakan hati kami. Ketika Engkau menawarkan kepada kami, maukah Engkau sembuh? Kami mau Tuhan, kami mau Bapa, kami mau. Caralah kepada setiap kami yang menonton video ini Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Yesus yang sama, kuasa yang sama yang tidak terbatas, sanggup untuk melakukan dan membuat kami, memampukan kami untuk berjalan. Aku berdoa untuk setiap orang yang menonton video ini Tuhan. Biar kiranya Kau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka. Turunkan belas kasihan-Mu kepada setiap mereka.